Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adam wa sunnatihi rusy wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Fasallillahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Islam, iman dan ihsan, serta kita diberikan hidayah dan taufik untuk menunaikan satu kewajiban kita sebagai muslim, yakni pelaksanaan ibadah Jumat. Salat ini merupakan salat pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ia sampainya Jumat menjadi kafarah atau penghapus dosa selama satu pekan. Maka dia lima lebihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia sampai perluin jamaah umatku antara salat fardu dengan fardu yang lain itu adalah penghapus dosa di antaranya. Akan tetapi angka dosa dia nalaga sampai perlu napa sipulung ipong Allah Ta'ala nanti pada salat Jumat baru Allah hapuskan dosa itu. Itulah sehingga sholat Jumat yang kita lakukan setiap satu kali dalam sepekan adalah merupakan penghapus dosa selama satu pekan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada Jumat kali ini merupakan ibadah Jumat yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah tasidi ibadah kadangkala ada kekurangan ketika kita laksanakan secara rutin, hanya berniat untuk menunaikan saja tanpa melihat kesempurnaan. Itulah sehingga ulama-ulama kita memiliki tingkatan dalam menjelaskan berbagai macam ajaran agama kita ini. Ada tingkatan yang hanya berkisaran di masalah-masalah hukum yang dikenal dengan hukum-hukum Islam. Ada yang berkaitan dengan tauhid, masuk dalam teologi. Ada yang berkaitan dengan tasawuf, yang masuk dalam ihsan. Kalau kita berbicara Islam berarti itu bicara mazhab. Tapi kalau kita bicara tauhid maka kita berbicara tentang masalah teologi. Disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Kalau kita berbicara ihsan maka disitulah lahir tasawuf dan juga memiliki mazhab-mazhab tertentu. Olehnya itu dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan di seputar masalah pelaksanaan ibadah Jumat. Sebenarnya kalau kita mencermati penjelasan-penjelasan para ulama kita dalam kitab-kitab mu'tabarah tentang pelaksanaan ibadah Jumat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada Jumat, setiap Jumatnya. Yang pertama adalah mandi sunnah Jumat, dan ini yang kita anggap biasa, padahal sebenarnya mandi ini memiliki keberkahan yang luar biasa. Kalau kita buka dalam kitab Tabaqatus Syadidatul Kubra, maka dalam kitab-kitab tasawuf, banyak ulama sufi menjelaskan hikmah mandi sunnah Jumat. Sebenarnya mandi sunnah Jumat itu agak berbeda dengan mandi biasa, karena sebelum kita mandi sunnah Jumat mestinya kita mandi dulu.
Jadi kita mandi membersihkan diri sampai bersih. Setelah kita sudah yakin bahwa sudah bersih, baru kita memulai mandi sunnah Jumat. Jadi sebenarnya pada hari Jumat itu kita mandi 2 kali. Yang pertama adalah mandi biasa, kemudian yang kedua setelah seluruh badan ini bersih, kita sudah pakai sabun, kita baru memulai mandi sunnah Jumat. Jadi kita berwudu kembali dengan sempurna. Akan tetapi mengusap kepala sampai telinga dan menyisakan kaki. Dalam kitab Nanjul Balaga Imam Ali juga dijelaskan kaidah ini. Setelah kita mandi sempurna, kemudian kita berwudu kembali dengan sempurna. Itulah yang dikatakan dengan mandi sunnah Jumat. Semua air yang kita gunakan membasahi tubuh pada saat melaksanakan mandi sunnah Jumat itu akan menjadi pemadam api neraka kelak di yaumil akhir. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa badannya diharamkan tersentuh api neraka ketika dia meninggal dalam keadaan setelah dia melakukan mandi sunnah Jumat. Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita yang hanya mandi biasa, diubawami ceme bawami nareku jumai, mandi biasa sebagaimana mandi pada umumnya, padahal sebenarnya mandi sunnah Jumat itu ada tata cara khususnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya wasiatkan ada satu waktu yang oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa di hari Jumat itu ada doa yang mustajabah. Ada waktu-waktu doa itu mustajabah. Ulama kita membagi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam beberapa kitabnya juga membagi tentang doa, di mana waktu doa itu mustajabah. 3 waktu padongan diterima nareku Jumai, karena di situ ada waktu pintu langit terbuka. Situngan nareku kita mau mencermati dalam 1 tahun itu ada 5 malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup pintu langit. Siapa yang bermunajat pada 5 malam itu maka doanya pasti mustajabah. Yang pertama adalah malam 1 Rajab, yang kedua adalah malam Lailatul Qadar, yang ketiga adalah malam nisfu Syaban, kemudian yang keempat adalah malam hari raya Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam hari raya Idul Adha. Karena pada malam itu pintu langit dibuka oleh Allah, dan siapa yang bermunajat maka pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sembarang Allah membuka pintu langit, hanya pada waktu-waktu tertentu. Tersekamai maka setiap 24 jam itu Allah membuka pintu langit, tidak. Bahkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan ada orang yang berdoa tapi tidak akan pernah tembus ke langit. Dari langit pertama sampai ke langit ke-7 tidak bisa tembus. Kenapa? Karena pintu langit tidak terbuka. Itulah sehingga ada waktu-waktu memang Allah membuka pintu langit. Nareku hidapi waktu malam 1 Rajab, usahakan kita bermunajat pada waktu itu, karena itu pintu langit sudah terbuka, dan orang yang bermunajat pada malam itu akan tembus ke langit. Yang paling utama sering kita hiraukan adalah pada malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Itu luar biasa. Ketika kita memanfaatkan malam hari raya itu untuk bermunajat, maka orang itu akan diijabah doanya. Kemudian ini dalam waktu dalam 1 tahun. Akan tetapi ada waktu yang juga Allah bukakan pintu langit, yakni pada hari Jumat. Kalau kita buka kitab-kitab Mu'tabarah, ada 4 waktu di hari Jumat itu kita harus gunakan. Nomor sidi Kamis sore menjelang masuknya maghrib Jumat. Ya kok Kamis ya reweng kemarin sebelum maghrib Jumat, di situ pintu langit terbuka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa waktunya adalah sama dengan lamanya ketika kita membaca suratul Fatihah. Jadi hanya sebentar sekali. Itu menjelang azan maghrib, maka kita di situ bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan adalah ketika khatib duduk di mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, maka di situ pintu langit dibuka. Maka bermunajatlah kepada Allah, karena siapa yang meminta pasti akan diijabah doanya. Kemudian yang ketiga adalah sesudah sholat asar pada hari Jumat, ba'dal maktubah. Ba'dal maktubah ini dijelaskan oleh ulama Imamun Nawawi di Dimashqi, mengatakan bahwa ba'dal maktubah yang dimaksud adalah tidak merubah posisi duduk sesudah sholat, sesudah salam, yakni posisi tahiyat itu tidak akan berubah. Ikupurati Nabi sallallahu aja terubah posisi itu tetap pada posisi tahiyat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang sesudah sholat dan tidak merubah posisinya, maka itu sama dihukumi ketika dia masih sholat selamanya. Jadi siaga etan atau tidak merubah posisi duduknya sesudah salam, maka itu dihukumi di sisi Allah masih ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini tidak berlaku untuk imam. Ketika imam selesai salam, maka mestinya dia merubah
merubah posisi duduknya. Dalam kaidah sederhana ada ulama mengatakan membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar, kemudian merubah posisi duduk sebagai tanda bahwa dia telah selesai melaksanakan ibadah salat. Akan tetapi seorang makmum itu masih dianjurkan kalau dia mampu untuk tetap duduk sebagaimana duduk tahiyatnya ketika dia melaksanakan salat. Kenapa? Karena dia masih dihukumi melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu ibadah yang saya mencari hadisnya dalam kitab-kitab hadis. Ada salah satu kitab hadis yang sangat monumental yang dikarang pada akhir abad ini adalah kitab ensiklopedia hadis Nabi yang 24 jilid, kurang lebih 600.000 hadis yang ada di dalamnya. Saya menemukan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, dan ini terdapat dalam kitab-kitab ulama sufi. Bahkan Gurutta Allahu Yarham Al-Mukarram Al-Marhum Al-Mughfirlah yang ada di Kalimantan itu menyampaikan bahwa siapa yang mengamalkan ibadah ini maka Allah akan memberikan barakah khusus. Pada Jumat kali ini saya wasiatkan, ini dalam ilmu tasawuf kita sering melupakan mandi yang dikatakan dengan mandi 9. Mandi 9 ini hanya dilakukan pada hari Jumat dan itu dikhususkan. Guru saya ini Haji Muhammad Sain Abdul Ghani atau dikenal dengan Guru Sekumpul Martapura mewasiatkan kepada seluruh santri-santri dan murid-muridnya dan kepada keluarganya untuk mengamalkan mandi 9. Mandi 9 sebenarnya adalah mandi biasa. Sesudah mandi sunnah Jumat kita mengambil air, kemudian kita membacakan kalimat ya Allah ya Allah ya Allah 3 kali, kemudian kita meniup menggunakan hidung dan kita siramkan bagian kepala dan sambil menahan napas. Kemudian kita membaca ya Rahman ya Rahman ya Rahman 3 kali sambil menahan napas, kemudian kita tiup dengan menggunakan hidung, kemudian kita siram bagian kanan 3 kali, kemudian kita membaca ya Rahim ya Rahim ya Rahim 3 kali, kemudian kita tiup dengan menggunakan hidung, kemudian kita siram sebelah kiri. Itu diulang sampai 3 kali. Apa fadilah mandi 9 ini? Yang pertama, tidak ada manusia yang mampu dimasuki oleh jin ketika dia mengamalkan ini. Jika ada keluarga kita yang sering kerasukan jin dan diru'yah, cukup lakukan mandi 9, karena mandi 9 adalah mandinya para wali dan itu adalah ru'yah yang paling cepat. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi termasuk Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan mandi 9 maka dalam rumah tangganya tidak akan ada perceraian di dalamnya, dan itu dijamin oleh sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang paling utama adalah siapa yang melakukan mandi 9 ini maka anak-anaknya akan tunduk kepadanya dan tidak ada yang berani melawannya. Dan inilah yang penting kita lakukan. Kenapa ulama-ulama kita yang ada di Sumatera, ulama-ulama kita yang ada di Jawa Timur, santri begitu tunduk kepadanya, padahal mereka tidak pernah memukulnya bahkan memarahinya? Itu hanya karena karamah dari mandi 9 ini. Dan ini yang jarang kita lakukan, utamanya orang tua, karena ternyata memang mandi 9 ini memiliki fadilah yang luar biasa, termasuk menjaga kita dari ilmu-ilmu hitam yang sering dilakukan oleh para tukang-tukang sihir itu. Dan ini sangat utama dan hanya dilakukan sekali saja dalam 1 pekan, yakni dilakukan pada hari Jumat saja setelah mandi sunnah Jumat. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah salah satu doa dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca suratul Fatihah 7 kali sesudah sholat Jumat, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali, dan ayat kursi 7 kali, kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 7 kali. Ulama kita yang ada di Kabupaten Baru, Lena Gurutta Al-Mukarram Haji Abdul Rahman Abu Dalle Al-Marhum Al-Ghafurlah itu mewasiatkan kepada santri yang ada di pondok pesantren DDI untuk
untuk mengamalkan itu. Saya tidak tahu apakah di Mangkosok masih tetap diamalkan sesudah sholat Jumat itu dibaca, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca suratul Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi, kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, masing-masing 7 kali sesudah pelaksanaan sholat Jumat, maka dia tidak akan kena musibah hingga Jumat yang akan datang. Itu selama 1 pekan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sangat bersyukur pada Jumat kali ini karena ada masjid yang berusaha memberi sedekah berupa makan di hari Jumat. Siapa yang beri sedekah makan pada hari Jumat itu 70.000 malaikat mendoakan hingga 40 hari. Makanya banyak di antara ulama kita dulu yang memberikan sedekah subuh di pada hari Jumat. Kenapa sedekah subuh? Karena itu disaksikan oleh 2 sip malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari, dan di waktu asar pun demikian, malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam pun ketemu. Itulah sehingga kenapa Nabi mengatakan siapa yang tidak sholat asar maka semua ibadahnya, pahala ibadahnya mulai sejak dia bangun hingga masuk waktu maghrib itu diputihkan, dihilangkan semua. Sedangkan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat dan ada waktu sedikit di situ. Wabil azhari hum yastaghfirun, adalah waktu yang paling bagus untuk kita bermunajah dan beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu waktu pula yang paling bagus kita gunakan untuk bersedekah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan siapa yang ingin mendapatkan ilmu laduni maka rutinkanlah bersedekah subuh selama 40 subuh, dan siapa yang melakukan itu maka dia akan diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau lakukan itu. Tapi ketika kita membuka kitabnya Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah membuka salah satu ayat yang dia tidak bisa mengerti, dia hanya membaca suratul Fatihah 41 kali dengan mendongakkan kepala ke langit sesudah sholat subuh, baru Allah berikan ilmu laduni. Itulah sehingga kenapa di waktu subuh itu sangat mulia, karena malaikat di situ menyaksikan dan mendoakan kita. Mudah-mudahan sedekah yang telah dikeluarkan dan diinfakkan, karena ini sebenarnya sunnah yang dilupakan. Memanggil orang sholat itu pahalanya cuma 1 kali waktu sholat, tapi memberi makan kepada 1 orang itu 40 hari kita selalu didoakan oleh para malaikat. Dan ini yang sangat utama, karena kata hadis Nabi bahwa ketika orang makan makanan 1 suap maka itu 40 hari baru habis di dalam perutnya. Ternyata menurut ahli medis bahwa sel-sel makanan selama 40 hari baru bisa habis dalam sel darah. Itulah sehingga kenapa makanan haram pun demikian. Siapa yang makan makanan haram, kata Nabi, 40 hari lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania, tidak akan diterima doanya dan sholatnya selama 40 hari 40 malam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin fihi bi nafsihi wa dhanna bil malaikati qudusihi. Faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا كاد الحاجة ويا كاشف البلية اللهم انصر من نصر الدين واحزر من حزل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحشاء والمنكر اللهم إنا نعوذ بك من طاعون اللهم إنا نعوذ بك من قرون اللهم إنا نعوذ بك من قرون اللهم إنا نعوذ بك من قرون الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوه من فضله وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.